Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan dan kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul secara daring pada kegiatan pembelajaran kali ini. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Arif Solehudin Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah final proyek literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Nuria dengan NPM 221063108082. Baik, langsung saja pada pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian media sosial. Media sosial adalah suatu perangkat atau wadah di mana pengguna dapat mempresentasikan diri dan berinteraksi dengan individu lain yang menggunakan aplikasi tersebut melalui jaringan internet. Jadi, media sosial merupakan sebuah platform online melalui aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan berbagai jenis konten seperti blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih. Selanjutnya ada pengertian pemilih pemula. Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali memilih karena usia mereka yang baru mencapai batas minimum untuk memenuhi syarat memilih. Di Indonesia, setiap individu yang telah mencapai usia 17 tahun memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 22, dijelaskan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih, serta belum menikah atau sudah menikah. Selanjutnya ada pengertian pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sebuah metode untuk menetapkan perwakilan yang akan memimpin pemerintahan di mana kebebasan dalam pelaksanaan pemilihan umum harus dijaga tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Pemilu merupakan salah satu aspek penting dari sebuah negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Selanjutnya ada manfaat penggunaan media sosial dalam pemilihan umum. Yang pertama, akses informasi yang cepat dan mudah. Media sosial mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi tentang pemilihan umum, sehingga memungkinkan pemilih mengakses berita terbaru dan isu politik terkini. Melalui media sosial, informasi terkini seputar pemilihan umum, termasuk berita terbaru, pembaruan, serta isu-isu yang relevan dengan calon dan agenda politik dapat diakses dengan cepat oleh pemilih, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan perkembangan terkini dalam proses demokratis. Yang kedua, partisipasi politik yang meningkat. Media sosial menyediakan platform bagi pemilih untuk terlibat dalam diskusi politik, berbagi pandangan, dan berpartisipasi dalam kampanye politik. Fenomena ini tidak hanya memperkuat keterlibatan politik masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi generasi muda yang cenderung lebih terbiasa dengan teknologi digital dan merasa lebih dekat dengan berbagai isu politik yang disuarakan melalui platform-platform tersebut. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Media sosial memungkinkan pemilih memantau aktivitas politik dan kinerja kandidat secara terbuka, sehingga menciptakan tekanan bagi pemimpin politik untuk bertanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap kebutuhan publik. Dengan memanfaatkan media sosial, masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam proses politik dan memiliki platform untuk menyuarakan kekhawatiran, menyampaikan harapan, serta menyoroti ketidakpatuhan atau penyelewengan yang terjadi di kalangan pemimpin politik, sehingga menjadikan mereka lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat yang mereka wakili. Selanjutnya ada manfaat penggunaan media sosial bagi pemilih pemula. Yang pertama, peningkatan kesadaran politik. Media sosial membantu pemilih pemula memahami isu-isu politik, profil kandidat, proses pemilihan, serta membangun komunitas yang terinformasi dan aktif dalam diskusi politik. Melalui interaksi yang aktif dengan informasi-informasi tersebut, pemilih pemula dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman mereka tentang politik dan partisipasi mereka dalam proses demokratis. Yang kedua, partisipasi yang ditingkatkan. Media sosial memungkinkan pemilih pemula untuk berpartisipasi langsung dalam diskusi dan gerakan politik, menyuarakan pandangan, dan berkontribusi dalam pembentukan opini publik.
Dengan demikian, interaksi ini tidak hanya membantu mereka merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam perjalanan demokrasi, tetapi juga memberikan sumbangan yang penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan publik. Yang ketiga, akses informasi yang merata. Media sosial menyediakan akses informasi politik yang lebih merata, sehingga mengurangi kesenjangan informasi dan memungkinkan pemilih pemula membuat keputusan yang lebih terinformasi. Hal ini tidak hanya menciptakan kesempatan bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, tetapi juga menyebarkan informasi dengan lebih luas, sehingga memungkinkan terciptanya akses informasi yang lebih inklusif dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi demokratis secara keseluruhan. Selanjutnya, ada dampak positif media sosial terhadap pemilih pemula pada pemilu. Yang pertama, peningkatan akses terhadap informasi politik. Media sosial memungkinkan pemilih pemula mengakses informasi politik secara langsung, memahami isu-isu terkini, dan berinteraksi dengan sesama pemilih serta kandidat. Dengan demikian, peran media sosial dalam meningkatkan akses terhadap informasi politik tidak hanya memperluas cakupan informasi yang dapat diakses tanpa batasan geografis atau waktu tertentu, tetapi juga memberikan dorongan yang kuat bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, dinamis, dan berpendidikan. Yang kedua, kemungkinan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi politik. Media sosial memberi platform bagi pemilih pemula untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi, dan berkontribusi dalam pembentukan opini publik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk mengakses informasi politik, tapi juga sebagai wahana yang memungkinkan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam proses demokrasi, sehingga menciptakan ruangan bagi dialog yang lebih inklusif, dinamis, dan progresif. Yang ketiga, peningkatan kesadaran politik. Paparan informasi politik melalui media sosial meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, sehingga membuat mereka lebih sensitif terhadap isu-isu politik dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu untuk perubahan yang positif. Dengan demikian, peningkatan kesadaran politik ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola politik, tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap demokrasi serta peran aktif mereka dalam mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya, ada dampak negatif media sosial terhadap pemilih pemula pada pemilu. Yang pertama, penyebaran informasi palsu atau tidak akurat. Pemilih pemula di era media sosial sering kesulitan membedakan informasi benar dan palsu, sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan politik mereka secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemilih pemula untuk senantiasa meningkatkan literasi digital mereka, serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisis kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi, guna meminimalkan dampak negatif dari penyebaran informasi palsu dalam konteks politik yang semakin kompleks dan dinamis. Yang kedua, polarisasi politik. Media sosial memperkuat polarisasi politik dengan menyajikan sudut pandang ekstrim dan filter bubble yang dapat menghambat dialog konstruktif dan penerimaan pandangan berbeda di kalangan pemilih pemula. Oleh karena itu, perlunya kesadaran akan dampak negatif polarisasi politik yang diakibatkan oleh media sosial menjadi semakin penting dalam upaya menjaga integritas dialog publik serta keberagaman perspektif dalam ranah politik. Yang ketiga, manipulasi opini publik dan pengaruh buruk terhadap sikap politik. Pemilih pemula rentan terhadap manipulasi opini publik melalui disinformasi di media sosial, sehingga dapat mengarahkan pada sikap politik yang keliru dan keputusan yang tidak tepat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pemilih pemula dari manipulasi opini publik dan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh praktik-praktik tersebut menjadi sangat penting, dengan mengedukasi mereka tentang kemungkinan adanya manipulasi dan mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi informasi yang mereka temui di dunia digital. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, izinkan saya membacakan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Jadi, dalam konteks pemilihan umum, media sosial memiliki peran yang semakin signifikan, terutama dalam mempengaruhi pemilih pemula. Penggunaan media sosial memberikan manfaat yang substansial seperti peningkatan akses terhadap informasi politik, partisipasi politik yang lebih aktif, dan peningkatan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Melalui media sosial, pemilih pemula dapat dengan cepat dan mudah mengakses berbagai sumber informasi politik, memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu politik, serta berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas politik secara langsung. Akan tetapi, terdapat pula dampak negatif yang harus diwaspadai, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi politik, dan manipulasi opini publik. Baik, selesai sudah pembelajaran kali ini.
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens yang telah bersedia mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.